在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wanita itu terkejut sesaat dan sedikit kesuraman muncul di wajahnya, tapi dia segera kembali normal. Dia mengungkapkan senyuman lembut saat dia sedikit membungkuk ke arah Wang Lin dan berkata, gadis kecil ini telah mempelajari pelajarannya. Saya ingin tahu apakah senior dapat memberitahu saya namanya. Wanita ini telah menanyakan nama Wang Lin 2 kali dan telah menarik perhatian Wang Lin. Meskipun dia tidak mengetahui mantra apapun yang menggunakan nama seseorang, Grandmaster Dewan Kedaulatan memiliki mantra yang sangat aneh dan tak terduga. Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa menghitung di mana dia bersembunyi seolah-olah dia telah melihatnya sendiri, Wang Lin tidak bisa tidak mengingat orang lain yang sangat dia ingat. Sang Maha Melihat. Sebenarnya, dalam semua kesukaannya sebagai seorang kultivator, Yang Maha Melihat adalah satu-satunya orang yang Wang Lin tidak bisa lihat dan paling takuti. Bahkan air Dao pun tidak bisa menciptakan rasa takut yang sama. Saat ini, ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya waspada. Dia memandang wanita itu dan perlahan berkata, "Sumu." Namanya sudah bukan rahasia lagi bagi mereka yang ingin mengetahuinya. Namun, Wang Lin samar-samar merasa bahwa temuannya dan dia sendiri yang mengatakannya berbeda. Mata wanita itu berbinar. Setelah mengucapkan nama, Sumu, 3 kali di dalam hatinya, dia membuat kerutan yang hampir tak terlihat. Jika orang ini tidak menyebutkan nama aslinya secara pribadi, saya tidak bisa menggunakan mantra nama boneka padanya. Wang Lin berbalik. Dia tidak melihat kembali pada wanita itu dan Tuan Simo dan masuk lebih jauh ke dalam terowongan. Utusan itu segera mengikuti, dan keduanya menghilang di kejauhan. Saat bergerak maju, mata Wang Lin berbinar. Apa yang telah dia lakukan terhadap klan River Creek dan klan Jiwa Ular dilakukan untuk menguji Kaisar Agung. Kaisar Agung terlalu misterius dan tiba-tiba memberi banyak manfaat kepada Wang Lin, jadi mau bagaimana lagi kalau dia menjadi berhati-hati. Untuk mengetahui rencana pihak lain, dia harus mengujinya. Masalah dengan klan Naga Lapis Baja juga sama, dan masalah dengan klan River Creek dan klan Ular Jiwa juga sama. Hanya dengan terus-menerus mendorong Wang Lin dapat menemukan keuntungan pihak lain. Dia mencabut gelar 2 tetua jatuh, dia membiarkanku memilih patriark klan Naga Lapis Baja, dan dia bahkan membiarkanku mencabut hak 2 klan untuk berpartisipasi dalam seleksi tetua jatuh. Semua ini berada di luar batas kemampuannya. Mungkin Dewan Jatuh tidak berarti apa-apa bagi Kaisar Agung? Wang Lin merenung sedikit dan matanya berbinar. Dia tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada utusan di belakangnya. Patriark Kalajengking Kegelapan tidak buruk, aku bermaksud agar dia menjadi tetua yang jatuh. Utusan itu terkejut dan ragu-ragu sejenak. Tatapan Wang Lin menyapu utusan itu, dan pupil matanya menyusut. Samar-samar dia merasa pembawa pesan itu menggunakan metode khusus untuk mengirim pesan kepada seseorang. Setelah merenung sebentar, utusan itu sepertinya tidak ragu lagi dan mengangguk. Karena Kaisar Muda secara pribadi telah menunjuknya, tentu saja itu tidak menjadi masalah. Wang Lin tersenyum dan terus berjalan ke depan. Namun, senyumannya perlahan menghilang setelah dia berbalik. Saya benar. Kaisar Agung yang misterius sama sekali tidak peduli dengan Dewan Jatuh. Dia, siapa dia? Wang Lin diam-diam merenung saat mereka berdua melewati lorong. Tak lama setelah itu, mereka tiba di Great Emperor Planet. Melihat planet ini dari dekat, Wang Lin menahan keterkejutannya dan dengan hati-hati melihatnya. Ada rasa keagungan yang kuat yang mengelilingi planet ini. Wang Lin melangkah ke planet ini di bawah bimbingan pembawa pesan. Tidak ada atmosfer. Begitu dia memasuki planet ini, dia menyadari semua hal aneh tentang planet ini. Ini adalah pertama kalinya dia tidak menemukan atmosfer saat memasuki sebuah planet. Tidak ada gunung di seluruh planet Kaisar Agung. Semuanya berupa dataran, dan banyak tumbuh-tumbuhan aneh yang tumbuh. Banyak di antaranya yang memiliki daun yang sangat besar sehingga beberapa orang dapat berbaring di atasnya tanpa merasa sesak. Sekilas tanaman ini tidak ada habisnya dan seolah menutupi seluruh planet. Hanya di wilayah barat laut vegetasi berkurang, memperlihatkan tanah berwarna abu-abu.
Ada juga area terbuka dengan lebar sekitar 500 km, dan ada banyak batasan yang diberlakukan di sana. Ini adalah, menatap batasan tersebut, mata Wang Lin berbinar dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Itu adalah lokasi seleksi Penatua yang jatuh. Ketika utusan itu melihat tatapan Wang Lin tertuju ke wilayah barat laut, dia dengan cepat menjelaskan. Setelah menjelaskan, utusan itu mengatupkan tangannya dan berkata, "Tuan muda, bawahan ini telah diperintahkan untuk membawa Anda ke sini. Saya masih harus kembali untuk mendatangkan kultivator lainnya. Jika Kaisar Muda tidak memiliki perintah lain, maka bawahan ini akan pergi." Wang Lin tidak bermaksud menahan orang ini di sini. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Kepribadian Wang Lin selalu memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukannya. Karena pembawa pesan itu menghormatinya pada kedua kali mereka bertemu, tentu saja dia tidak akan membuat masalah apapun bagi pembawa pesan tersebut. Kaisar Muda pertama-tama bisa mengenal planet Kaisar Agung. Ketika seleksi Penatua jatuh dibintangi besok, akan ada seseorang yang dikirim untuk memberitahu Kaisar Muda. Utusan itu membungkuk sebelum menghilang di kejauhan. Setelah orang ini pergi, rasanya Wang Lin adalah satu-satunya orang yang tersisa di planet besar ini. Tatapannya tertuju pada arena di barat laut sebelum dia menariknya dan menghilang. Saat dia muncul, dia berada di luar arena. Arena sepanjang 500 km itu sangat besar bagi manusia. Namun, bagi para penggarap, arena ini baik-baik saja. Di luar batasan di sekitar arena, Wang Lin mengangkat tangan kanannya ke bawah. Pada saat ini, kekuatan yang kuat berkumpul dari kehampaan dan bergegas menuju tangan Wang Lin. Dalam sekejap, benda mirip cangkang kura-kura terbentuk di depan tangan kanan Wang Lin. Ada pusaran tak berujung di tepi cangkang kura-kura yang terus berputar dengan cepat. Tangan kanan Wang Lin menyentuh cangkangnya dan dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang darinya. Tangan kanannya mati rasa dan dia didorong mundur 3 langkah sebelum akhirnya berhenti. Wang Lin merasakan aura jiwa kuno di dalam kekuatan pantulan itu. Pembatasan yang sangat kuat. Ini bukanlah pembatasan pemusnahan, pembatasan hidup dan mati, atau pembatasan waktu. Sepertinya pembatasan besar keempat yang dirumorkan telah hilang seiring berjalannya waktu, pembatasan jiwa kuno. Mata Wang Lin berbinar. Ketika pembawa pesan itu ada di sini, dia telah menyadari sesuatu yang aneh tentang pembatasan tersebut, jadi dia datang ke sini untuk memeriksanya. Sekarang setelah dia melihatnya dari dekat, dia terkejut. Menarik. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa orang-orang akan segera dibawa ke sini oleh pembawa pesan, jadi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia terbang, dan begitu dia berada di udara, guntur menyambar di mata kanannya. Tangannya membentuk segel dan tato petir di mata kanannya segera terbang keluar. Tato guntur raksasa terbentuk sebelum Wang Lin. Saat tato guntur muncul, itu menarik guntur dunia yang tak ada habisnya dan langit menjadi abu-abu. Seluruh planet menjadi redup karena munculnya awan guntur. Wang Lin mendorong tato guntur dan bergerak seperti meteor menuju arena. Tato guntur bergemuruh saat jatuh bersama Wang Lin menuju arena. Saat tato guntur mendekat ke arena, arena tersebut memancarkan kilatan cahaya. Cahaya abu-abu ini seperti kabut awan, dan muncul begitu saja. Cahayanya dengan cepat mengembun membentuk cangkang kura-kura. Sisi cangkang kura-kura beberapa kali lebih besar dari sisi yang terbentuk dari pengujian Wang Lin sebelumnya. Itu juga berisi pusaran yang berputar cepat di tepinya. Guntur bergemuruh, lalu mata Wang Lin berbinar dan tato guntur menutup. Pada saat ini, cangkang kura-kura dengan cepat mengembang dan menutupi seluruh arena. Murid Wang Lin menyusut dan dia menghirup udara dingin. Cangkang kura-kura apa? Ini jelas merupakan kura-kura raksasa berukuran 500 km. Ada kepala raksasa di bawah cangkang di sisi barat arena. Ada juga 4 kaki milik kura-kura ini, beserta ekornya di sisi timur arena. Dalam waktu singkat ini, seekor kura-kura raksasa telah muncul. Aura kuno menyebar ke seluruh planet. Kura-kura raksasa itu berwarna abu-abu dan matanya jernih. Saat Wang Lin mendekat, ia mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini menggetarkan surga dan memutarbalikkan ruang di sekitarnya. Langit berubah warna dan gelombang suara tak berujung bergema. Adegan ini sangat mengejutkan. Kura-kura raksasa itu mengaum ke langit, tampak sangat ganas.
Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya abu-abu saat keempat kakinya muncul. Paku tajam di kakinya bisa membelah langit. Beberapa benjolan muncul di ekornya dan beberapa duri hijau menyembul. Jelas sekali mengandung racun yang sangat kuat. Kemudian sebuah tanduk keluar dari kepalanya. Aura air menyebar dari kura-kura raksasa dan membuat Wang Lin memiliki ilusi bahwa dia sedang melihat ke laut. Seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi lautan luas. Wang Lin melambaikan tangannya dan tato petir kembali ke mata kanannya. Dia tidak bermaksud menyerang arena ini, dia hanya menggunakan tato guntur untuk memaksa pembatasan di sekitar arena agar aktif sepenuhnya. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, Wang Lin dengan cepat mundur dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Itu benar-benar pembatasan jiwa kuno. Saat Wang Lin mundur, kura-kura raksasa itu menundukkan kepalanya dan tubuhnya perlahan menghilang. Sesaat kemudian, semuanya kembali normal. Di antara 4 batasan besar, pembatasan jiwa kuno sangat misterius dan telah hilang selama bertahun-tahun. Namun, petunjuk yang tersisa menunjukkan bahwa pembatasan jiwa kuno berhubungan dengan binatang buas. Itu memanfaatkan jiwa binatang sebagai tubuh pembatasan menggunakan metode khusus, dan itu sangat kuat. Saat dia mundur, mata Wang Lin bersinar dan menatap kura-kura raksasa yang menghilang. Setelah kura-kura itu menghilang, kegembiraan memenuhi matanya. Saya tidak menyangka planet Kaisar Agung memiliki pembatasan jiwa kuno. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Butuh waktu lama baginya untuk menekan kegembiraan di hatinya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika dia bisa mempelajari keempat batasan besar dan memadukannya, dia akan memiliki kesempatan untuk memahami esensi pembatasan. Jika dia berhasil, maka Wang Lin tidak hanya memiliki 5 esensi, tapi 6 esensi. 6 esensi? Jika informasi ini tersebar, bahkan para penggarap langkah ketiga pun akan ketakutan. Semakin seseorang memahami tentang esensi, semakin mereka memahami apa arti 6 esensi. 5 esensi sudah sangat mengejutkan. Namun, satu lagi akan lebih mengejutkan. Namun demikian pula, memiliki 6 esensi akan membuat penyelesaiannya jauh lebih sulit. Nafas Wang Lin terasa kasar dan tanpa sadar dia menjilat bibirnya. Saya telah memperoleh batasan pemusnahan, batasan hidup dan mati, dan batasan waktu. Meskipun saya tidak punya banyak waktu untuk mempelajarinya, jika saya bisa mempelajari pembatasan jiwa kuno, saya akan mempelajari keempat batasan besar. Pada saat itu, jantung Wang Lin berdebar kencang. Peluang ini terlalu tidak terduga. Itu muncul sepenuhnya di luar dugaan Wang Lin. Matanya berbinar, dan setelah sekian lama, dia menahan kegembiraannya sepenuhnya. Siapa Kaisar Agung ini yang menggunakan pembatasan jiwa kuno di sebuah arena? Wang Lin semakin merasa takut terhadap Kaisar Agung misterius ini. Dia mengizinkanku datang ke sini lebih awal. Mungkinkah semuanya sesuai ekspektasinya dan dia berharap aku tertarik dengan pembatasan tersebut? Wang Lin merenung dalam hati, dan semakin dia menganalisis situasi saat ini, semakin cepat kegembiraan di hatinya. Planet Kaisar Agung ini dipenuhi dengan hal-hal aneh. Tidak ada atmosfer, ditutupi oleh tumbuhan aneh, dan berisi pembatasan jiwa kuno. Wang Lin mendarat di tanah jarang tanpa tumbuhan di wilayah barat laut. Tanahnya berwarna abu-abu, dan setelah mendarat, Wang Lin mengambil segenggam tanah. Setelah melihat lebih dekat, ekspresinya semakin gelap. Tepat pada saat ini, suara gemuruh bergema di langit. Wang Lin mendongak, dan dengan satu langkah, dia menghilang. Dia muncul kembali di sisi timur planet ini, area yang dipenuhi tumbuhan tak berujung. Wang Lin duduk di sana sambil melihat tanah abu-abu di tangannya dan mengerutkan kening. Tanah ini terlihat biasa saja, tapi saya merasa ada yang tidak beres dengannya. Wang Lin merenung dan menutup matanya. Ingatan itu perlahan-lahan muncul di benaknya. Saat itulah dia mengambil setengah langkah ke gerbang di Heaven Defying Beat. Dia telah berubah menjadi kekacauan dan kemudian melayang di kehampaan sebelum berubah menjadi planet budidaya. Wang Lin memiliki kesan yang kuat tentang ingatan ini. Pengalaman itulah yang memungkinkan dia memperoleh pemahaman samar tentang banyak hal. Dia ingat dengan jelas bahwa setelah dia berubah menjadi sebuah planet, bertahun-tahun berlalu dan gunung berapi meletus di planet tersebut. Material dari pusat planet keluar melalui gunung berapi dan menutupi permukaan planet.
Benda-benda ini mengering dan lambat laun berubah menjadi tanah. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan cahaya aneh saat dia menatap tanah. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, "Waktu yang mengalir." Kekuatan waktu menyebar dari tubuhnya dan mengelilingi tanah di tangannya. Tampaknya mencari kapan tanah itu lahir. Namun, tanah tersebut lahir terlalu lama dan mustahil bagi Wang Lin untuk menelusurinya sejauh itu dengan budidayanya. Namun, dia masih bisa mendapatkan gambaran umum. Setelah sekian lama, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan tanah berserakan. Kemudian dia tiba di samping tumbuhan, dan setelah mengambil segenggam, dia menggunakan waktu mengalir sekali lagi. Setelah beberapa saat, Wang Lin melepaskan tanah di tangannya dan membiarkannya jatuh. Ada pencerahan di matanya. Jika tanah ini terbentuk secara alami, maka akan terjadi umur yang tidak merata. Namun, tanah di sini sepertinya lahir pada waktu yang sama. Hanya ada dua kemungkinan penjelasan. Salah satunya adalah tak lama setelah planet ini lahir, semua gunung berapi di dalamnya meletus pada waktu yang bersamaan. Mereka semua hancur dan membentuk tanah ini. Namun, ini tidak masuk akal. Lagi pula, tumbuh-tumbuhan asli yang memberi vitalitas pada tanah ini tidak bisa tumbuh dan mati secara bersamaan. Jika ini tidak benar, maka hanya ada satu penjelasan. Semua yang ada di sini adalah buatan manusia, diciptakan oleh seseorang dahulu kala dengan mantra yang kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia juga seorang kultivator yang kuat sekarang, jadi dia bisa membayangkan seseorang menciptakan sebuah planet. Tingkat kultivasi yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia sendiri bahkan tidak berani mempercayainya. Dia tidak tahu jika orang lain mengetahui spekulasinya, itu akan mengejutkan banyak orang. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan, kecuali mereka mengetahui siklus hidup sebuah planet, mereka tidak akan bisa sampai pada kesimpulan ini. Wang Lin adalah orang pertama yang mengetahui asal-muasal planet ini dari tanah. Jika Kaisar Agung yang misterius mengetahui hal ini, dia juga akan sangat terkejut. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada fakta bahwa ini adalah planet buatan manusia. Di antara para kultivator, selain perbedaan tingkat kultivasi, juga terdapat pemahaman tentang Dao. Dao, sebenarnya, adalah pemahaman tentang cara kerja dunia. Seseorang yang memahami bagaimana dunia berfungsi, dan memiliki tingkat kultivasi yang sesuai, dapat mencapai hasil yang luar biasa. Setelah menyebarkan tanah, Wang Lin merenung sejenak sebelum berbaring di atas daun dan menatap langit kelabu, merenung. Dia adalah seseorang yang suka berpikir. Karena semua pemikiran inilah, dia mampu bertahan dari semua bahaya dalam hidupnya. Meskipun Wang Lin sangat arogan terhadap Grandmaster Yun Luo dan Master Simo dari Dewan Kedaulatan, sebenarnya, dia sangat berhati-hati. Meskipun dia tidak tahu apa maksud Kaisar Agung, hal itu tidak menghalangi dia untuk meminjam kekuatan Kaisar Agung untuk digunakan sendiri. Cara ini sangat praktis di dunia budidaya yang kejam ini. Mereka yang tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini pada akhirnya akan mampu mencapai tujuan mereka. Sinar cahaya terus bersinar di langit saat semakin banyak orang memasuki planet Kaisar Agung. Wang Lin berbaring di atas daun, memandangi orang-orang yang lewat, dan perlahan menyentuh daun raksasa di bawahnya. Tepat pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menyentuh tangan kanannya. Ketika dia menyentuh daun itu dengan tangan kanannya, dia merasakan sedikit energi asal meninggalkan tangannya di luar kendalinya dan terserap oleh daun itu. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak menemukan apapun, seolah apa yang baru saja dia rasakan hanyalah ilusi. Wang Lin duduk dan matanya berbinar. Meskipun dia tidak menemukan apapun, dia memiliki perasaan mengejutkan di benaknya. Dia terbang ke udara dan melihat ke bawah. Tumbuhan tak berujung perlahan bergoyang. Planet Kaisar Agung ini sangat aneh. Wang Lin tidak lagi ingin menginjakkan kaki di tumbuhan tersebut. Dia mulai terbang mengelilingi planet Kaisar Agung dan dengan cermat mengamati sekelilingnya dengan akal sehatnya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Satu-satunya sumber cahaya yang tersisa hanyalah sinar cahaya yang menembus langit. Wang Lin tidak bergerak cepat, dan menjelang senja, dia melihat sebuah danau dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan yang tak ada habisnya, dan di sampingnya ada seorang lelaki tua berkulit putih.
Orang tua itu sedang duduk di tepi danau dengan pancing di tangannya. Dia sedang memancing, ada juga kendi anggur di sampingnya. Mata Wang Lin menyipit. Ini adalah orang pertama yang dia lihat selain pembawa pesan dan orang-orang yang terbang melintasi langit. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak pergi namun perlahan mendarat di belakang lelaki tua itu. Orang tua itu mengabaikannya dan terus memandangi danau. Wang Lin duduk di samping dan juga tidak berbicara. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, satu-satunya suara hanyalah suara orang yang memecahkan penghalang suara di kejauhan. Namun, kebisingan itu seolah menyatu dengan keheningan dan tidak terasa mengganggu. Airnya sangat jernih, meskipun Anda tidak dapat melihat dasar danau secara sekilas, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada ikan di dalamnya. Pria muda dan pria tua itu duduk di sana dengan kendi anggur di antara mereka. Waktu perlahan berlalu dan langit berangsur-angsur menjadi gelap dan bulan cerah muncul di atas. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya berdesir, namun tidak merusak kedamaian di sini. Ketenangan yang dihasilkan oleh pemandangan indah ini menyebabkan hati Wang Lin yang lelah menjadi rileks untuk pertama kalinya sejak dia datang ke sistem bintang kuno. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara serak lelaki tua itu perlahan bergema. "Apa kamu minum?" Wang Lin mengambil kendi anggur. Tanpa melihat, dia meneguknya. Saat dia menelan wine tersebut, rasanya berubah menjadi rasa pedas yang membakar dari perut hingga tenggorokannya. Seolah-olah dia telah menelan seekor naga. Tetesan keringat muncul di keningnya dan langsung berubah menjadi gas putih. Rasa terbakar itu tidak hilang namun malah semakin kuat dan memenuhi tubuhnya. Wang Lin merasa tubuhnya seperti terbakar dan kekuatan api akan keluar dari tubuhnya. Panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah kehidupan telah disuntikkan ke dalam energi asalnya. Energi asalnya tampak menjadi hidup, dan sesaat kemudian, Wang Lin menyadari bahwa energi asalnya telah meningkat sedikit. Saat energi asalnya meningkat sedikit, api di dalam tubuhnya meningkat dan melonjak melalui dirinya. Bahkan tubuhnya mulai terbakar, panas mulai keluar dari pori-porinya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Api ini semakin kuat dan kuat, menyebabkan tanda Vermilion Bird muncul di mata kirinya. Api biru muncul dari mata kirinya dan menyatu dengan panas di dalam tubuhnya. Teriakan Vermilion Bird bergema saat Vermilion Bird biru terbang keluar dari mata kirinya. Itu melingkari Wang Lin, mengungkapkan ekspresi nyaman. Tidak sampai 15 menit kemudian Vermilion Bird kembali ke mata kiri Wang Lin dan panas di tubuhnya berangsur-angsur hilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Anggur yang enak." Orang tua itu memandang Wang Lin dengan senyum ramah sebelum kembali menghadap ke permukaan danau. Tidak sembarang orang berani meminum anggur ini, bahkan para penggarap langkah ketiga pun akan ragu. Namun Anda pergi dan meneguknya. "Anggur jenis apa ini?" Wang Lin menjilat bibirnya. Seteguk itu saja telah membuat esensi api di tubuhnya lebih kuat. Apa yang membuatnya semakin bersemangat adalah bahwa anggur telah membuat Vermilion Bird miliknya semakin dekat dengan kebangkitan berikutnya. "Ini bukan anggur, tapi darah." Ekspresi lelaki tua itu sangat baik dan dia tersenyum. Mata Wang Lin menyipit, dan pada saat ini, riak keras bergema dari danau. Terdengar pula suara gemuruh teredam dari dasar danau. Air danau yang jernih menjadi keruh saat ini. Orang tua itu tertawa ketika tangan kanannya memegang pancing dan menyentakkannya ke belakang. Pancingnya bersinar perak di bawah sinar bulan dan langsung ditarik lurus. Suara gemuruh dari dasar danau menjadi semakin dahsyat dan semakin dekat. Segera, saat pancing ditarik, sebuah kepala berukuran 1000 kaki ditarik keluar dari danau. Kepalanya tampak seperti naga, ada benjolan di kepala naga itu. Warnanya sangat gelap, merah kecoklatan. Orang tua ini sama sekali tidak sedang memancing ikan, dia sedang memancing seekor naga. Kepala naga itu sangat besar, dan ia membuka mulutnya dengan tali pancing di bibirnya. Tubuh yang keluar dari danau memiliki panjang lebih dari 10.000 kaki. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah dan keterkejutan muncul di matanya. Di hadapan naga, Wang Lin seperti semut. Naga merah itu mengaum dan menggerakkan tubuhnya seolah berusaha melepaskan diri dari tali pancing. Namun, tali pancingnya terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan sangat kuat.
Tidak peduli seberapa keras naga itu berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Orang tua itu tersenyum sambil menarik pancingnya sekali lagi, menarik keluar naga itu dan menyebabkannya mengaum lebih keras. Semua ini terjadi dalam sekejap, melampaui imajinasi. Tepat pada saat ini, naga merah sepertinya menyadari bahwa perjuangannya untuk melarikan diri tidak ada harapan. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang orang tua itu. Bahkan sebelum mendekat, angin mencurigakan bertiup. Saat naga itu mendekat, aura yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari naga itu. Itu sangat kuat. Ekspresi Wang Lin menjadi pucat ketika tekanan menimpanya, dan teror muncul di matanya. Naga itu seperti penggiling yang bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Wang Lin tanpa sadar mundur beberapa langkah. Langkah ketiga. Dia jelas merasakan bahwa tekanan ini tidak lebih lemah dari perasaan yang dibawa oleh air Dao padanya saat itu. Binatang buas yang kuat sebanding dengan kultivator langkah ketiga. Wang Lin menghirup udara dingin. Dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Jika lelaki tua itu hanya memancing naga, itu akan baik-baik saja. Tapi dia memancing naga yang memiliki kekuatan kultivator langkah ketiga. Orang tua itu tersenyum sambil terbang ke udara dengan pancing di tangan kanannya dan tangan kirinya melambai ke arah naga. Wang Lin segera melihat api muncul di tangan kiri orang tua itu. Api ini tampak ilusi dan lebih mirip kabut api. Lalu lelaki tua itu melambaikan tangannya. Sepertinya dia tidak menggunakan mantra, tapi ada suara gemuruh yang menggelegar. Naga itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan kepalanya tersentak ke belakang seolah-olah terkena kekuatan yang kuat. Saat ia didorong mundur, kabut api menyebar ke seluruh tubuh naga. Suara daging terbakar bergema di seluruh dunia. Jeritan naga itu menjadi semakin menyedihkan dan hendak kembali ke danau. Orang tua itu melambaikan pancing di tangannya dan memegang naga itu di tempatnya. Naga yang akan mundur kembali ke dalam danau mengeluarkan jeritan menyedihkan lainnya dan ditarik keluar beberapa ratus kaki lagi dari danau. Sialan, kamu naga api kecil! Beraninya kamu lari dari orang tua ini, lelaki tua itu meraung sambil melompat ke udara. Dia mendarat di kepala naga yang mengaum dan tangannya tanpa ampun membanting ke bawah. Saat lelaki tua itu mengangkat tangan kirinya, pikiran Wang Lin bergemuruh dan pupil matanya mengecil karena terkejut. Dia dengan jelas melihat sesuatu muncul di belakang lelaki tua itu pada saat itu. Itu adalah burung vermilion raksasa. Ukurannya jauh lebih besar dari Vermilion Bird milik Wang Lin dan menutupi langit. Aura kuno menyebar dari Vermilion Bird raksasa dan nyala api halus menutupi seluruh Vermilion Bird. Api halus. Saat burung Vermilion muncul, ia mengeluarkan seruan yang menggetarkan hati. Adegan ini mengejutkan Wang Lin. Ukuran Vermilion Bird, jumlah api, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Vermilion Bird Divine Emperor yang lama. Tidak ada perbandingan. Itu seperti perbedaan antara Vermilion Bird muda dan nenek moyangnya. Tangan kiri lelaki tua itu tiba-tiba jatuh, dan saat jatuh, burung Vermilion raksasa itu bergerak, menyatu dengan tangan kirinya. Dalam sekejap, Vermilion Bird menjadi satu dengan tangan kiri lelaki tua itu. Dari jauh, tangan kiri lelaki tua itu tidak lagi terlihat, mereka hanya bisa melihat parut tajam burung Vermilion. Dalam sekejap mata, retakan tajam menembus benjolan di kepala naga dan semburan darah keluar. Untuk apa kamu terkejut? Cepat, ambil kendinya. Apa menurutmu tubuh tua ini bisa bertahan lama? Orang tua itu mendongak, dan aumannya bergema seperti guntur di telinga Wang Lin. Wang Lin mengambil kendi anggur tanpa ragu-ragu dan segera mengumpulkan darah di dalamnya. Namun, kendi itu ada batasnya dan segera penuh. Melihat masih ada sisa darah naga, Wang Lin segera mengeluarkan botol untuk menampungnya. Namun, saat botol itu menyentuh darah, botol itu meleleh. Ia tidak mampu menahan darah sama sekali. Semua ini terjadi dalam sekejap. Melihat bagaimana darahnya tidak dapat dikumpulkan dan akan jatuh ke danau, Wang Lin menyerbu ke depan. Dia tahu itu berharga, jadi dia bergegas menuju darah yang jatuh dan menghirupnya. Dengan ini, dia menghirup semua darah naga yang akan jatuh ke danau ke dalam mulutnya. Seteguk ini berisi darah sebanyak 3 teguk besar dari sebelumnya. Ketika lelaki tua itu melihat apa yang telah dilakukan Wang Lin, dia tersenyum. Dia melompat dari kepala naga dan mengambil kembali pancingnya.
Kaki kanannya menginjak ke bawah saat dia melompat dari naga. Naga itu sangat marah, tetapi tidak berani mengaum. Meminjam kekuatan hentakan orang tua itu, ia dengan cepat mengebor ke dalam danau dan menghilang tanpa jejak. Bagus, kamu memang seseorang dari klan burung vermilionku, dan kamu tahu bahwa menyia-nyiakan itu memalukan. Orang tua itu tersenyum dan mendarat di samping Wang Lin. Setelah Wang Lin melahap darah naga, api di tubuhnya menjadi mengerikan dan wajahnya memerah. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan orang tua itu, dia duduk dan memutar energi asalnya. Orang tua itu berdiri di samping Wang Lin dan mengamatinya. Dia mengungkapkan senyuman yang memuaskan. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa bertemu junior lagi. Kebangkitan Vermilion Bird anak ini hanya selangkah lagi dari api ethereal, anak ini tidak sederhana. Dia seharusnya menjadi kaisar burung vermilion generasi ke-6 dari klanku. Lumayan. Semakin terlihat lelaki tua itu, semakin bahagia dia jadinya. Dia bahkan berjongkok dan mencubit pipi Wang Lin. Lalu dia dengan hati-hati menepuk tubuh Wang Lin. Ya, pastinya anggota klan burung vermilion saya dan bukan buatan musuh kita. Namun, tubuh anak kecil ini sebenarnya adalah dewa kuno. Haha, lumayan. Ada kegembiraan di mata lelaki tua itu. Vermilion Bird generasi keempat terlalu sembrono dan tidak bisa mengembangkan mantraku. Generasi ke-6 sepertinya cukup dingin dan seharusnya bisa. Saat lelaki tua itu menepuk tubuh Wang Lin, dia terkejut. Yang dari jiwa aslinya telah hancur. Aku, orang tua itu mengungkapkan kebencian di matanya. Dia berhenti menepuk Wang Lin dan duduk. Junior saat ini, semuanya, aduh. Masih orang tua inilah yang memiliki kemauan keras, dan yang dari jiwa asalku masih utuh hingga hari ini. Orang tua itu bergumam sebentar dan menatap Wang Lin dengan penuh kebencian sambil menggelengkan kepalanya. Karena yang dari jiwa aslinya telah rusak, bukan hanya dia tidak dapat mengolah mantra orang tua ini, tetapi akan jauh lebih sulit baginya untuk memasuki alam api ethereal daripada mereka yang memiliki yang utuh. Sayangnya, sangat disayangkan. Orang tua itu menghela nafas sambil melihat Wang Lin yang sedang berkultivasi. Namun, saat dia melihat, matanya tiba-tiba melebar dan dia berseru. Ada yang tidak beres. Tubuh anak kecil ini adalah... Mata lelaki tua itu melebar dan dia berjalan di samping Wang Lin. Ada sedikit kegembiraan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia memutuskan untuk menekan jarinya ke dahi Wang Lin. Dia tidak menyakiti Wang Lin sama sekali, tapi kekuatan misterius memasuki tubuh Wang Lin. Ketika lelaki tua itu menarik tangan kanannya, matanya melebar dan dia menatap dahi Wang Lin. Tepat pada saat ini, api tak terlihat keluar dari dahi Wang Lin. Saat api muncul, api itu memenuhi dunia, mengeluarkan panas yang tak terbayangkan. Pada saat ini, api tak kasat mata tiba-tiba menyusut hingga berubah menjadi nyala api yang lemah. Meski nyala api ini lemah, ada aura menyesakkan di dalamnya. Ini adalah esensi api Wang Lin. Ketika lelaki tua itu melihat esensi api, tidak ada perubahan pada ekspresinya, seolah-olah dia sudah mengetahuinya. Setelah esensi api, cahaya lain datang dari dahi Wang Lin. Cahaya ini sangat menggemparkan dan sangat terang. Guntur bergemuruh saat sambaran petir keluar dari dahi Wang Lin. Saat guntur ini muncul, ia membentuk tato, dan 9 guntur yang menyertainya berputar mengelilinginya, mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Langit berubah warna dan awan berhamburan. Esensi guntur sangat kuat. Ini adalah esensi kedua Wang Lin. Pria yang hebat. Dia tidak hanya memiliki esensi api dari kebangkitan Vermilion Bird-nya beberapa kali, dia juga memiliki esensi guntur ini. Saya telah menyadarinya sebelumnya, tetapi melihatnya sekarang, saya terkejut. Esensi petir ini juga lengkap. Ini adalah titik di mana ia dapat menantang gerbang Void. Bagaimana dia mengolahnya? Mungkinkah dia benar-benar melahap naga petir kuno? Orang tua itu menghirup udara dingin. Namun, pada saat ini, ada kilatan cahaya lain dari dahi Wang Lin. Mata lelaki tua itu melebar dan dia menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini dia, ini yang saya lihat sebelumnya. Tubuh anak kecil ini. Ada kilatan cahaya lain dan cahaya hitam putih bersinar dari dahi Wang Lin. Dunia bergemuruh dan sungai ilusi yang panjang muncul di langit.
Sungai ini adalah sungai dunia bawah yang dibentuk oleh esensi hidup dan mati Wang Lin. Sungai menyapu langit dan kepala serta ekornya terhubung. Bagian dalamnya berawan, dan aura hidup dan mati muncul darinya. Ini adalah esensi ketiga Wang Lin yang dibentuk oleh wilayah hidup dan matinya. Orang tua itu mengungkapkan kegembiraan yang tak terbayangkan, dan kegembiraan yang tidak dirasakan selama puluhan ribu tahun muncul di wajahnya. Matanya melebar dan dia tersenyum. Bagus, 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 memang ada esensi ketiga. Orang tua ini tidak melihat dari dekat sebelumnya, jadi itu tidak terduga. Saya. Sebelum dia selesai berbicara, dia terkejut sesaat. Cahaya lain muncul dari dahi Wang Lin dan simbol ilusi yin dan yang terbang keluar. Simbol yin dan yang ini mengandung karma. Ketika muncul, sepertinya dunia terkoyak. Langit dan bumi seakan bercampur dan siklus karma pun terbentuk. Untungnya, tidak ada pembudidaya lain di dekatnya. Jika tidak, mereka akan terjerat di dalam dan roh jahat di dalam diri mereka akan meletus, sehingga menyulitkan mereka untuk melarikan diri. Semua sebab karma yang mereka tanam akan menjadi akibat karma yang akan menghancurkan diri mereka sendiri. Ada lagi, orang tua itu benar-benar terpana dan ekspresinya dipenuhi keterkejutan. 4 esensi. Ini, bagaimana anak ini berkultivasi hingga memiliki 4 esensi? Ini terlalu. Pupil lelaki tua itu menyusut lagi dan dia berhenti di tengah kalimat karena ada kilatan cahaya lagi dari dahi Wang Lin. Cahaya kali ini sangat aneh, sepertinya itu ada di sana, tapi ternyata tidak ada. Itu terus-menerus berganti-ganti antara benar dan salah. Gambar asli dan palsu mulai bermunculan, sehingga tidak mungkin orang bisa membedakannya secara sekilas. Orang tua itu menatap 5 esensi berbeda yang melayang di atas Wang Lin. Dia menelan ludahnya dan tidak tahu harus berkata apa. Baru setelah kelima esensi menghilang kembali ke tubuh Wang Lin, dia menghela nafas panjang. Tidak lagi, itu bagus, itu bagus. Orang tua itu memandang Wang Lin seperti sedang melihat monster. 5 esensi. Sialan, anak kecil ini lebih seperti monster daripada Vermilion Bird generasi keempat. Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di dunia ini? Meski lelaki tua itu mengatakan ini, kegembiraan di matanya tak terlukiskan. Cahaya bulan sangat kuat dan angin sepoi-sepoi terus bertiup, menyebabkan tumbuh-tumbuhan berdesir. Malam berangsur-angsur berlalu dan lari perlahan meningkat, menghilangkan kegelapan dan dinginnya malam. Setelah semalaman berkultivasi, esensi api di tubuh ide Wang Lin menjadi jauh lebih kuat. Namun, masih ada penghalang kebangkitan Vermilion Bird keempat yang tidak bisa ditembus oleh Wang Lin. Seleksi penatua yang jatuh sudah dimulai saat fajar. Baru setelah matahari tinggi di atas langit, hampir tengah hari, darah naga yang dimakan Wang Lin perlahan menghilang. Wajah Wang Lin kembali normal dan dia membuka matanya. Wang Lin menghirup udara kotor. Udara ini berwarna hitam, dan ketika jatuh ke tanah, menimbulkan suara retakan. Rasanya seperti tanah sedang dipanggang. Saat Wang Lin membuka matanya, dia melihat lelaki tua. Dia merenung sebentar sebelum bangun. Dia membungkuk dan dengan hormat berkata, "Junior." Wang Lin memberi salam. Leluhur generasi keempat. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan cahaya aneh di matanya. Dia terbatuk kering, menyembunyikan cahaya aneh di matanya, dan tersenyum. Orang tua ini bukanlah Vermilion Bird generasi keempat. Wang Lin terkejut sesaat ketika dia melihat lelaki tua itu, lalu sebuah pikiran muncul di benaknya. Apakah kamu, Vermilion Bird generasi pertama? Orang tua itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini bukanlah Vermilion Bird generasi pertama, tapi generasi kedua. Sudah lama sekali dan segalanya menjadi rumit. Vermilion Bird generasi keempat juga ada di sini. Kamu adalah anggota klan kedua yang kulihat setelah dia. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan kemudian bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah Anda Kaisar Agung?" "Aku sama denganmu, Kaisar Muda." Orang tua itu tersenyum. Ketika dia melihat Wang Lin merenung, dia menjelaskan, orang tua dan generasi keempat ini sama-sama Kaisar Muda. Adapun Kaisar Agung, itu adalah nama yang hanya digunakan oleh orang luar. Bagi klan burung Vermilion, dia hanya memiliki satu nama, leluhur burung Vermilion generasi pertama. Dia juga salah satu dari 4 jenderal terkuat di bawah Kaisar Surgawi kuno.
Pikiran Wang Lin bergetar dan dia tiba-tiba mendongak. Orang tua itu tersenyum. Untuk detailnya, setelah Anda melewati Vermilion Bird Divine Trial, Anda akan mengetahuinya. Ujian ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan, dan bagimu, mungkin merupakan keberuntungan besar bagimu untuk menerobos ke alam api ethereal. Namun, ini sangat sulit, jadi Anda tidak perlu merasakan terlalu banyak tekanan. Orang tua itu melihat ke arah barat laut. Setelah merenung sebentar, dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Mengapa kamu tidak menyetujui tantangan Master Simo? Orang-orang dari klan burung Vermilionku tidak takut dengan pertempuran. Setelah Anda mencoba uji coba, lepaskan dan lawan dia. Orang yang diundang ke sini tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun di sini. Pemilihan sesepuh yang jatuh hanyalah permainan anak-anak. Alasan utama mengundang begitu banyak penggarap langkah ketiga adalah untuk memberitahu mereka bahwa kaisar muda baru telah muncul di tanah jatuh. Kamu adalah anggota klan burung Vermilionku, tidak masalah apakah kamu berasal dari alam batin atau tidak. Jika kamu pergi dari sini, aku tidak bisa melindungimu, tetapi jika kamu di sini, aku ingin melihat siapa yang berani menyakitimu. Ingat, klan burung Vermilion saya pasti kejam dan bias. Kita harus menjadi tirani agar kita bisa berpijak di zaman yang kacau ini. Hanya dengan melakukan ini, Anda dapat membuat orang takut untuk bergerak melawan Anda. Inilah sebabnya daripada bersembunyi, tunjukkan kekuatanmu. Master Simo itu adalah targetmu untuk memamerkan kekuatanmu. Jadi bagaimana jika dia adalah kultivator langkah ketiga? Gunakan dia untuk menunjukkan kekuatanmu. Kata-kata lelaki tua itu sangat kejam. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengangguk, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Melihat ekspresi Wang Lin, lelaki tua itu sangat puas. Dia memandangi danau dan merenung sebentar. Minumlah darah naga ini untuk ujiannya. Kamu tidak bisa mengembangkan metode kultivasiku, tapi karena kita sudah bertemu, aku harus memberimu sesuatu. Ayo lakukan ini, orang tua ini akan memberimu mantra rahasia klan. Ketika lelaki tua itu mengucapkan kata mantra rahasia, ekspresinya sangat aneh. Karena kamu adalah anggota klanku, tidak ada masalah untuk memberitahumu. Klan burung Vermilionku tidak pernah memiliki apa yang disebut mantra rahasia. Mantra rahasia ini sebenarnya dicuri dari klan Azure Dragon, White Tiger, dan Black Tortoise ketika leluhur lama masih bisa bergerak. Setelah dia membawanya kembali, dia menyebutnya mantra rahasia klan. Di antara 3 klan, kura-kura hitam memiliki kekuatan terbesar. Saya memeriksa tubuh Anda sebelumnya dan menemukan bahwa Anda entah bagaimana menjadi dewa kuno. Kekuatan para dewa kuno seharusnya membuat mantra ini semakin kuat. Mantra ini bukanlah mantra, tapi metode penggunaan kekuatan. Amati baik-baik. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berjalan ke danau. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke danau. Telapak tangannya menyebabkan air menyusut, tetapi saat depresi itu muncul, telapak tangan lelaki tua itu menghantam permukaan air.